belajar. Nah, kakak itu adalah PPL PPG Prajabatan BK. Jadi kakak PPL-nya di SMA 5. Nah, jadi kakak minta kalian perkenalkan diri dulu masing-masing. Bisa dimulai dari? Ya, boleh. Nama, telepon. Perkenalkan, namaku Nikon Pratanida, bisa dipanggil Nida, asal sekolah SMP 9. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andisa Anwar Rizky, asal sekolah SMP 31. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Ihsan Rabbani, asal sekolah SMP Muhammadiyah 3. Dipanggilnya Ihsan. Ini tadi Aji. Agi. Perkenalkan, ulun Rehana Alisa, bisa dipanggil Rehana. Ulun dari yang TSM 32. Perkenalkan, nama ulun Raden Bani Ramadan, biasa dipanggil Rindu. Ulun dari MTSN 2. Oke, makasih. Sebelumnya tahu lah dipanggil ke sini tuh ada apa? Kenapa tuh? Nggak tahu. Jadi kakak itu mau melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok. Ada yang tahu lah layanan konseling kelompok apa? Santai jelas tadi. Kita hebat. Jadi ada yang tahu? Atau sebelumnya pernah melaksanakan konseling kelompok mungkin di SMP-nya? Belum pernah. Oh, berarti ini pertama kali ya? Iya. Oke, jadi kakak jelaskan lah kalau layanan konseling kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di dalam bimbingan dan konseling, di mana layanan konseling kelompok itu adalah untuk membantu individu dalam bentuk dinamika kelompok. Jadi misalnya setiap individu dari kalian dalam kelompok ini memiliki suatu masalah, maka di situ guru BK atau konselor dan kalian jadi konseli. Di situ guru BK membantu kalian untuk mengarahkan dalam menuntaskan masalah yang kalian alami, di mana kita itu sama-sama semuanya mengentaskan masalah. Nah, nanti kita itu kalian itu akan mengungkapkan satu masalah kalian masing-masing, di mana kita akan pilih satu permasalahan utama dan di situ kita akan mengentaskannya secara bersama-sama. Namun jangan takut, di layanan BK itu ada namanya asas kerahasiaan. Jadi misalnya kita melakukan konseling kelompok nih, jadi kita itu punya asas kerahasiaan. Jadi misalnya kalian bercerita apapun itu, terus kita bahas bersama-sama di sini. Nah, di situ dijamin kerahasiaannya dan kalian harus berjanji sama-sama nih, ada 5 orang. Kita harus berjanji kalau menjamin kerahasiaan itu. Jadi sebatas di tempat ini aja, nggak ada lagi tuh pembahasan di luar. Jadi cuma kita aja dan cuma waktu ini aja kita tahu. Nah, habis itu jangan ada pembahasan lagi. Kira-kira bisa nggak menjaga rahasia kita semua di sini? Bisa. Nah, kemudian juga ada asas keterbukaan dan kesukarelaan, di mana kalian secara terbuka, kakak secara terbuka bersama kalian. Nah, dan kalian sukarela lah kakak panggil tadi ke sini. Iya. Ikhlas aja kan? Iya. Ya. Oke. Nah, jadi dalam layanan konseling kelompok ini sebelum kita mulai layanan konseling kelompok ini, bagaimana kalau kita doa dulu? Oke, berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa. Oke. Nah, nanti kan kita akan membahas satu permasalahan. Nah, sebelum itu gimana kalau kita ice breaking dulu supaya lebih semangat? Boleh? Oke. Mau ice breaking, ada saran ice breaking yang menarik? Ada? Tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3 kali, tepuk pagi. Selain itu? Ada? Ada? Yang itu, yang ibu tuh maksudnya. Apa tuh? Kayak apa tuh? Itu Setiap nomor 3 kayak angka enam. ganjil Ya. angka ganjil, jadi
jeruk 2 kali. Kalau nya anggur ketawa. Ketawa. Hahaha. Bebas. Gimana? Boleh. Ingat? Tadi pisang 1, Pisang 1, jeruk 2, 2, anggur anggur ketawa. Ya. Oke. Siap dimulai? Tapi sebelumnya dalam konseling kelompok itu juga ada kontrak waktu. Karena kita waktu BK 1 jam. Jadi gimana kalau kita sepakati kalau layanan konseling kelompok ini selama 1 jam. 1 jam itu 45 menit kan? Gimana, sepakat? Boleh. Oke, saya speaking ya. Mulai, siap? Oke. Pisang. 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 Jeruk. 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 Anggur. Oke, fokus. Lagi ya, sekali ya. Pisang. Pisang jeruk. Pisang jeruk berarti 1, 2, 2. 2. 2, 3. Ulang ya lagi ya. Sampai fokus, benar-benar fokus, oke? 1, 2, 3. Pisang. 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 Pisang jeruk, jeruk. Pisang jeruk, jeruk. Anggur jeruk. Oke, lagi ya. Pisang. Jeruk. 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 Pisang. Anggur. Pertamanya kurang lepas. Yang lebih lepas lagi. Oke, 1, 2, 3. Pisang. Pisang. Jeruk. Anggur. Pasti ada yang lepas, ada yang pada sekali lagi deh sampai lepas. Terakhir ya. 2, 2, 3. Fokus ya. Pisang. Pisang. Jeruk. 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 Anggur. Oke, cukup konsentrasi. Nah, udah lebih rileks kan? Ya. Tadi belajar apa sih? Geografi. Geografi. Oke, sudah lebih rileks lah untuk kita melanjutkan ke konseling kelompok. Nah, jadi kemarin itu kakak pernah masuk kelas kalian, ingat? Nah, memberikan yang namanya asesmen DCM, daftar cek masalah. Nah, jadi di situ kakak temukan itu hasilnya kakak analisis. Nah, jadi di situ kakak temukan bahwa dari kalian berlima adalah yang paling banyak memilih paling banyak permasalahan di bidang sosial. Nah, bidang sosial, hubungan sosial, interaksi sosial, misalnya interaksi sosial dengan teman atau hubungan sosial di luar. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini kakak mau meminta, jadi kita fokusnya dari hasil analisis ya. Jadi kita bahas di sini adalah tentang hubungan sosial, interaksi sosial kalian. Nah, jadi di sini kakak minta, kakak menggunakan suatu media. Ini namanya roda putar. Jadi kita sepakat tadi mengangkat masalah tentang hubungan interaksi sosial baik itu dengan teman. Sepakat? Karena itu hasil dari analisis DCM yang kakak berikan di kelas kalian kemarin. Kalau kalian adalah paling banyak memilih itu permasalahan di bidang sosial. Nah, jadi kakak menggunakan media namanya roda putar. Jadi di sini nanti kalian memimplah kelas memilih siapapun yang pertama memutar. Nah, jadi nanti kita putar tuh. Kita putar, nanti ada satu pertanyaan. Nah, di situ kalian bisa menjawab sekaligus kalian menceritakan suatu masalah yang kalian alami terkait masalah sosial kalian. Kira-kira mengerti? Mengerti. Oke, bisa dimulai? Ada pertanyaan lagi nih. Sudah siap? Sudah mengerti maksud kata media? Ada? Silakan. Paham aja. Nah, jadi nanti gimana aja kakak tadi? Ya, Diputar kok. Terus dapat satu pertanyaan. Kalian bisa jawab pertanyaan itu dan kalian juga bisa menceritakan satu permasalahan kalian masing-masing. Jadi kalian menceritakan satu masalah kalian masing-masing tentang hubungan sosial kalian baik itu dengan teman ataupun apa. Kira-kira mengerti? Oke. Mau Hafifah untuk yang pertama? Oke.
teman-teman, ini sudah akrab belum temannya satu kelas? Ya, Lumayan lah ya. Gak apa-apa, jangan diceritakan lagi ya di luar sampai sini. Bisa pekan? Ya. Gimana pendapatmu jika mendapat kabar dari orang lain bahwa dirimu sudah digosipkan oleh temanmu sendiri? Yang garing aja lah bacanya. Bisa diulang teman-temannya nangkep kan? Iya. Pada nangkep deh. Kita pian jawab dan pian ceritakan masalah pian. Gak apa-apa, mau nangis, mau ketawa, mau apapun di sini bebas. Oke, kakak jamin kakak jamin. Kalau sampai ke telinga siapapun. Kalian juga ya. Pokoknya mau nangis, ketawa, apapun itu bisa di sini. Ayo. nangis aku. Boleh cerita. Pendapat ulun sebetulnya kalau misalkan ulun punya teman dekat dan lebih dekat, sebetulnya sudah tahu segala dari sisi baik ulun, sisi kekurangan ulun, kelemahan ulun semua. Kalau misalkan ulun mendapati teman baik ulun yang anggapannya sudah tahu semua rahasia bahkan masalah keluarga ulun, Apa? Di sini kita mengeluarkan. Di sini kita mengeluarkan unek-unek. Iya. Di sini kalian kakak kasih ruang untuk mengeluarkan unek-unek. Walaupun kalian sebelumnya bukan teman dekat, di sini jadilah teman dekat. Habis itu kalian tutup perhatiannya. Iya. Jadi mau nangis kayak nggak apa-apa di sini. ulun rasa kayak kada wajar aja gitu Kak, karena ulun juga pasti bakal menjaga rahasianya apapun itu keburukannya, bahkan setiap masalah ini bahkan ulun kampung bahkan ulun selalu menyampaikan cerita ini. Jadi bagi ulun itu kada adil Kak, karena apa ya, karena itu tuh teman ulun sendiri, bahkan kayak ulun ada pernah kayak memburukinya atau Kita kayak menggosipinya bahkan kemana-mana atau memburukinya ke teman-teman lain mungkin karena ulun sendiri pernah merasakan bahwanya kalau kayak ulun ini yang bahkan selalu baik ya mungkin kadang yang baik-baiknya mungkin ya anggapannya mungkin membantu suaminya kerja uang atau lagi di kayak di pertengkaran di keluarga bahkan ulun selalu ada untuknya. Jadi bagi ulun itu karena ulun kayak Sudah menganggapnya sahabat. iya sudah menganggapnya anggapnya kayak keluarga sendiri. Jadi kalau wajar aja jadi ulun kayak agak kecewa. Oh, jadi Pian pernah mengalami pertanyaan ini. Bahkan ulun pernah diburukan di keluarganya. Jadi kayak seanggapannya ulun yang buruk, yang selalu mencintainya. Iya. Jadi menurut ulun kan enak aja. Jadi anggapannya sifatnya teman yang anggapannya selalu temannya yang teman sekolah yang seharusnya berdua terus teman-teman berdua yang akhirnya ulun tahu bahkan sifat ini tuh kayak apa. Itu cukup lama lah waktunya. Ya Baru temannya dari ya, kapan? dari SMP Dari SMP kelas 7 sampai sampai kelas 9. kelas 9. Terus tahun ketiga lah Pian Dari kelas 7 dari kelas 7 sudah di digosipkan di belakang, diceritakan yang buruk-buruk di belakang. bahkan ulun pernah yang anggapannya sudah menceritakan ini ke keluarga ulun, bahkan sudah ulun anggap sahabat ulun sangat baik yang ulun anggap sebagai keluarga ulun sendiri. Sudah menceritakan ke mama, anggapannya sudah mama setujukan bahwa ini benar teman ulun. Jadi dari sejak ini tahu begitu ulun kecewa. Jadi mama ulun terkaget juga karena kenapa ini seperti itu, semalam kan di kisah ulun kan sebaik itu kayak karena itu. Jadi
intinya yang merasa tidak adil diperlakukan ya seperti itu. karena ulun sedia mungkin supaya nyaman dengan bekalnya ulun dari mungkin dari hal kecil, mungkin dari hal kecil aja, mungkin dari makan, karena ulun ya membayari lah, tapi ulun kadang-kadang juga Ikhlas merasa sebenarnya, ikhlas. cuma tiba-tiba diperlakukan. Iya, jadi kayak perlakuan ulun yang kayak gini sia-sia baginya, kayak kada berguna gitu. Oke, ada tanggapan dari teman sendiri? Atau ada juga yang merasa pernah diperlakukan seperti itu? Pernah, oke. Nanti dapat gilirannya masing-masing ya. Oke, jadi intinya kalau kita sudah bersahabat, berinteraksi sosial, membangun hubungan sosial dengan orang lain begitu baik, tapi ternyata kita dikatai di belakang, digosipkan yang tidak-tidak di belakang, dan kita sudah menganggap itu tentu rasanya tidak adil dan menyakiti kita. Jadi seharusnya seandainya kita di posisi itu, maka kita jangan melakukan hal yang sama, ya kan? Oke, karena itu akan menyakiti orang lain dalam hubungan sosial. Oke, lanjut. Mau Pipla. Semangat. Nah, ayo. Betul. Aduh, apa definisi teman? Apa definisi teman? Ya, apa definisi teman menurut Teman kamu? tuh yang penting tuh baik ke kita satu, habis itu apa ya lah? Yang penting humble aja kita, karena lo tuh bukan tipe orang yang kisah satu teman dia punya sahabat. Iya, jadi ulun kada percaya teman. Baik kan sahabat ulun, sahabat ulun. Satu opini. Ulun kene, kalau misal ulun sahabat lo ini sudah bergantung on inya. Kalau inya misal tiba-tiba mengkhianati ulun masa harus goyah. Jadi ulun sering membayangkan kayak apa nih kalau misalnya kerja, ulun harus tegar, harus ini, harus ini. Jadi ulun cuma percaya sama orang tua ulun dan ulun percaya sama teman. Oke. Iya, ulun tahu mereka ada, tapi ulun kada percaya. Intinya dari Rehana, kalaunya teman itu yang penting baik. Iya. Mau dia sebaik apapun, sahabat apapun, Rehana tidak akan percaya sepenuhnya untuk bercerita kepada teman. Jadi ulun memilih untuk ya kalau ada masalah ya kawan-kawan tua. Teman sewajarnya teman Iya, biasa teman saja. kayak teman kayak teman. Oke, ada lagi tanggapan lain? Soal teman, definisi kalian apa gitu? Ada? Sama kan menurut ulun lah. Soalnya kebanyakan orang yang berkawan dengan kita tuh kadang ada maunya kayak gitu. Oh iya. Ada yang munafik juga. Itu menurut Tiang lah, kalau teman itu ada sesuatu lah mau temenan sama kita. Sesuatu. Misalnya kita berduit loh, jadi mengutarakan gitu. Berarti yang anggap duitnya gitu lain orangnya. Mungkin Tiang belum menemukan yang tulus lagi lah. Nah, Mungkin bisa jadi ada teman-teman yang tulus seperti yang di sini. Oke, seperti dia tadi begitu tulus. Oke, bisa aja. Siapa? Mobil pelajaran. Semangat. Iya. Pingsan sobat. Iya. Apa itu? Akankah kamu marah atau sedih jika temanmu memilih teman lain? Kalau istilahnya itu kalau misalnya kawan biasa, ya biasa-biasa gitu kan. Karena tuh ada istilah people come and go. Bisa banget. Jadi ya kan lebih kayak biasa aja. Tapi ada beberapa kawan yang istilah sudah parah benar, sudah dekat banget, sudah akrab, sudah kayak di sana kayak istilahnya bisi kawan anyar tuh kayak sedih ya sedikitnya kayak kena Kayak ada di perasaan. second choice. Di second choice bisa ada juga rasa ketakutan kalau pindah kan. Ulunnya tipe orang yang kalau misalnya sudah akrab benar kayak oversharing kan kayak apa-apa kisah Apa semuanya diceritakan.
kalau beda Rasa ada takut kehilangan teman itu. Iya. Ada lagi kan kalau Iya, udah beda kita budget ya gitu. asik dengan teman yang lain gitu lah. teman takut nggak kayak kesepian yang nggak kayak Kesepian. Oh jadi piannya misalnya tipe ada teman dekat nih. Kayak itu bang atau ada juga ada cuman kan kawan tuh banyak aja ulun Hmm. cuman yang tipe yang tahu ulun yang tahu dari A banget. sampai Z tuh Hmm. beberapa aja. Jadi ketakutan untuk teman dekat ya. Teman dekat tiba-tiba punya teman lain kan saya takut kalau dia jadi jarang saya kemudian. Oke. Ada tanggapan yang lain? Oh, ada juga permasalahan yang sama. Takut temannya temanan sama teman yang lain. Ada. Oke, lanjut. Sweet. Song. Apa? Ini. Oh, ketika deketan. Ketika- Oke. Nah, udah mulai. Perlukah memilih dalam berteman? Belum dapat kawan aja belum. Tapi menurut lo Perlu banget. perlu kenapa alasannya? Ya, soalnya apalah ada yang namanya kawan tuh menjerumuskan yang baik, ada juga yang kagak gitu. Jadi Ya. lo nyari yang baiknya aja. Ulun tuh kada apalah apa namanya, kada nganggap teman tapi kayak sebatas kenalan aja gitu. Jadi kayak apa sih namanya? Perlu nggak memilih teman? Perlu. Ya, menjelaskan tadi lanjut. Iya, kan tergantung niat tuh menjerumuskan yang baik atau yang jahat. Kalau yang baik ulun pasti, kalau yang jahat ada gitu kan. Oke, pernah punya pengalaman Pengalaman buruk sama teman? kada ada. Ulun kada berkawan. Oh, berarti selama ini dari SD, SMP, masa? Kada, ulun biasa-biasa aja. Kalau ada pengalaman buruk tuh dengan teman, misalnya dulu pernah dekat dengan ini atau percaya dengan seseorang. Oh, itu ulun pernah dahulu tuh akrab banget. Itu kan SD waktu ulun kelas 2. Itu waktu istirahat ulun dibully. Ya nggak apa-apa, ceritakan aja di sini semuanya. Dibully itu ya ringan aja kan, ulun jadi kunci di WC sekitar 3 jam kalau kada Gak salah. ringan banget. Itu biasa aja, daripada dipukulin ya biasa aja sih. Tapi 3 jam kelas 2 SD. Itu sampai ada, kalau ulun bilang tuh OB, jadi kayak staff di sekolah yang buat bersih-bersih itu sampai ke WC gedor-gedor kan ulun itu tuh gak ada yang dengar soalnya WC itu dalam banget dari sekolah, ada staff baru dikeluarin gitu 3 jam ulun. Kalau perasaan Pian saat itu Sudah hari kada berkawan lagi dulu. sakit banget tuh. Jadi trauma nggak sampai sekarang? Ya sampai wahyu memang kami kada berkawan lagi. Oh, jadi efek dari Nah ya itu dari bulinya. bully dikurung di WC selama 3 jam waktu kelas 2 SD, masih kecil banget tuh, umur berapa ya? 7 tahun 8 tahun. 7-8 tahun ya. Terus jadinya efeknya sampai sekarang adalah kan sulit untuk berteman lagi. Nah, lagi mencarinya aja. Tapi selama setelah itu ada lagi bully-bully lagi. Kada ada, soalnya ulun kada tapi nyempati buahnya lagi. Ada lagi. Kada lagi. Pian pernah berontak lah, tanya atau laporkan waktu itu? Oh, kada pernah. Jadi Pian simpan sendiri Ini yang simpan sorangan. sampai sekarang. Orang tua ulun tidak ada tahu. Berarti Pian ini untuk pertama kalinya cerita kah? Atau sudah? First kali. Tepuk tangan. Akhirnya dia bisa mengungkapkan masalah yang selalu terpendam. Jadi nggak pernah cerita sama siapapun? Kada pernah. Teman, guru, Kada pernah. saudara? Kada pernah. Kuat banget. Tapi jangan menjadikan hal itu untuk menutup Pian untuk berteman. Tapi SMA ada teman Kenalan. kenalan. Oke. Ada saya kan teman-teman. Keren ini prinsipnya, kenalan, Kenalan. prinsipnya keren. Kenalan benar sih. Cuman mau mencoba untuk berteman dekat, percaya lagi dengan orang, Ya mungkin suatu lagi. dicoba ya perlahan. Karena dalam hidup ini pasti kita
membutuhkan orang lain, berinteraksi dengan orang lain. Jadi pasti ada juga yang harus kita percaya, teman sharing, teman jalan, jadi hidup kita lebih berwarna. Jadi semoga pengalaman buruk itu tidak menutupkan selamanya untuk menutup diri untuk bergaul, berinteraksi dengan teman, memilih teman dekat misalnya. Nggak apa-apa, dicoba aja, karena di dunia ini tidak semuanya orang jahat, pasti banyak orang-orang baik dan orang-orang tulus. Gimana teman-teman? Kita menambahkan Boleh. bisa sebutkan gimana? Boleh. Nah, tadi lupa ya kan bulan dua dua sebenarnya Iya. pernah kejadian yang sama kayak kurang lebih aja kayak Isan pas SD kelas 3 kelas 4 itu kan pernah jadi bully. Sebetulnya ini rahasia Nggak apa-apa, sampai di sini aja kita. sebuah kebetulan bully ini sekolah sini juga sekalinya Sama kelas. kada kelas 2 jadi ketakutan tersendiri juga kan kayak wah si A ini kali sini juga kayak apa nih menurut kamu mesti hanya ingat ulun gitu nah tapi lah berusaha positif thinking aja gitu. Mungkin ini sudah berubah kalau seiring waktu. Jadi waktu dulu tuh ulun pernah ini makanan sehari-hari sih kayak dipukul, dicubit, habis itu disambat di apa gitu. Itu oleh teman. Iya orangnya berlima. Salah satunya yang di sini. Ya, nanti. Habis itu nggak terlalu Apa-apa, nangis aja di sini nggak apa-apa juga. Teman-temannya sudah janji semua rahasia di itu sini. yang paling parah tuh pas kelas 4 tuh di ujung apa sudah keterlaluan banget istilahnya pak. Ada bulan bulan Maret tuh dan Sampai bulannya ingat tanggal 21 sampai tanggal awal April ingat banget tahun 2019. Masya Allah. Jadi waktu itu pernah serendah ulun kan sekolahnya di SMP kalau Iya. jadi pasti sholat zuhur sholat wajib itu pasti kan kak berjamaah gitu. Jadi pas anak sholat zuhur tuh serendah ulun dilempar-lempar ke air. Dia mungkin misalnya kayak kucing Oh, kayak yang lempar sana, lempar sini, pas anak ambil. sampai akhirnya serendah ulun dibuang ke kan sekolah ulun kayak di depan Ya, tuh ada ya, kayak sungai gitu. oh, sungai. Kayak sungai bukan Iya. banyak binatang pun dibuang situ. Habis itu kak suatu ketika suatu harinya pulang beberapa setelahnya ini di sepatu ini disembunyikan kayak anu apa ya gimmicknya tuh bermainan bapak dengan dulu tuh kamu pada hilang berbau di anu kayaknya justru di kelas tuh kelas kosong tuh terus kebetulan kuitan ulun lambat ngambil ingat batu harinya hujan dikunci di kelas bang kan kelas udah ada kunci kosong dia belikan ke kak kita perlu simpan mau kata ulun dapatnya di buku kelas anak kami dapat di situ itu aja main sepatu ikan kada dapat baru kata-katanya sepatu ikan kada dapat kan kada boleh mudik ya nah jangan apa nih baru mau mencari-cari lo kak di rak kelas kan rak di kelas lo kak kada juga dikunci ijan entah kok belum cepet pinjam kak Meja. belum cepet Terus kenapa kak? aman aja bang habis itu pulang bapak kanan dulu kalau belum ada itu dipisah kulitannya dulu hanya suatu ketika ini dimanfaatkan harus kan alur hubungannya dari kelas 2 3 4 itu dimanfaatkan dengan harus dulu 2, 3, 4 berarti dari kecil lah. dari kelas 1 semester 2 awal pemulaannya banget kayak kok bisa ambilnya ya kayak di umumnya kayak dimanfaatkan tuh misalnya ada tugas apa jadi bagi mata disuruh nggak usah dan orang ini aja karena orang kan waktu tuh masih polos ya kan masih halus banget kayak oh iya aku udah pakai terus bukannya kayak bodo amat mainan kan dia berarti skripsi sering kan mainan kayak tuh dan kalau banyak mainan disuruh buat tugas hubungannya terus tuh akhirnya kenapa lagi kalau pas di ujung kelas 4 ini anu lapor ke sekolah sama kak bahwa kasih A B C D dia bawa kayak bicara kelakuannya dipandu orang tuanya kak orang tuanya masa kak terima kak kayak anak
tuh pas di kantor tuh Di kantor dulu kan ada beda lah ya Pak. di kantor abisnya kan nyari saya mau abis Orang tuanya ada juga sih. jangan kebetulan lambat pasirnya gitu aja yang berdiri Masuk ke pojokan Tian yang korban, terus Tian yang seakan jadi anaknya masih kalau memang orangnya pintar dulu kan dia muter kebalikan fakta. jadi akhirnya pindah yang sama sebelah katanya gitu Oh, berarti kelas 5 ya karena kejadian-kejadian dari itu yang bakasnya kak sampai aturan pindah sekolah tuh kayak setiap setiap hari setiap beberapa kali beberapa waktu kan apalagi kayak buka puasa main silangan kayak terdekat ada sebabnya kan apa padahal di sekolah baru nggak ada yang ganggu Tian. kerja yang ganggu Tapi karena efek kalau misalkan kayaknya dia kan bilang pada suatu negeri ini kan kayaknya orangnya lebih kayak lebih kasar kan lebih banyak tapi banyak ikan jadi kayak takjub takutnya yang anu ulun gitu nah takutnya ulun dianu lagi kan ulun harus orang WC sampai guru ulun negeri itu kan kayak apa ya kak gurunya keras loh kak dia gurunya jangan menangis gitu ya padahal bukan tadi mereka itu jangan menangis sih mau mulai tapi yang ibu mulai lihat jangan MPLS itu terbang nah si itu yang kayak menghadapi anak atau berarti Tian harus ke psikolog. Aku udah pernah ke PSS ya. jadi ada beberapa saat tertentu pokoknya saya bisa ikut melakukan hal kayak overthinking melakukan kadang nangis orang kayak anak itu kayak kadang nangis yang enggak jadi kayak penolakannya kayak penasaran diri kali ketakutan ingat ulang kejadian-kejadian Jadi teringat lagi padahal orang sebenarnya kan ada apa ada yang menyakiti rindu lagi cuman terulang lagi memori yang kemarin satu lagi kalau nggak salah jadi kan pas pembagian kelas ya Allah dan kelas ini Tian pernah melapor kagak? SD melapor tapi tidak selesai permasalahannya Tian yang malah pindah. karena yang si pelakunya kadang mau menolak Gurunya kayak apa kemarin? kepala sekolah itu kan yang tadi kayak kadang harus masalah Ibaratnya mengalah pergi itu Tian tuh ada dapat kebenaran di sana. Tapi Tian nggak ada trauma untuk melapor kok. kadang misalnya ada apa-apa Heeh. sudah yang kedua Iya, yang sama dengan halnya ini. Ada kan kelas lain yang sering bulian itu. Nah, kalau ada apa-apa kalau dia membuli atau kata satu kata pun dia apa katakan aja. Jangan mau diam lagi. Kalau kita dibully, jangan pernah mau diam. Jangan pernah mau diam aja kadang mau. Jangan lawan aja kalau kamu bully. Kalau kamu diam, kamu makin dibully. Ya kan teman-teman? Ada saran nggak sama induk untuk induk? Atau bodo ada amat aja jangan dipikirin. ya bodo amat aja jangan dipikirin. Nah, tapi kalau dia ganggu kamu, kamu harus berani lawan, harus berani lapor. Karena itu dari 1 sampai 4 bisa jadi dia ingat kalau kayaknya ingat ibaratnya nah semoga dia berubah. Tapi kalau dia akan berubah masih mengganggu, laporkan aja. Pokoknya dilawan aja, jangan dibiarkan orang membuli. Oke, makasih sama paparan. Lanjut. Maaf lah makan waktunya semoga sebaik ya. Wah panjang sekali. Bagaimana pendapatmu jika mendengar kabar dari dosen lain bahwa
terkadang Rizky yang ngalah, terkadang ulun yang Oh berarti saling mengerti. Nggih. Kadeda yang ibaratnya permasalahan pian itu yang sangat fatal. Kalau misalnya berdiskusi iya terus pian mau kan mau mengalah. Ada lah. Yang selalu mengalah gitu ya. Tidak ada bang, Tidak ada. Kalau permasalahan di pertemanan kayak tidak ada bang. tidak ada. Berarti ya. Kalau ya ada misalnya maksud selama berteman yang menyakiti pian ke dalam hubungan sosial atau apa, Itu waktu SD itu Bang. boleh. Teman-teman juga dari SD. Waktu SD ulun dibully juga. Dibully juga. Iya. Ulun awal masuk SD itu lo tidak apa-apa. Habis itu hari kedua tuh Tidak. kayak Jangan baku please. Ketawa aku. Ada apa? Hari kedua tuh ulun mulai dianui kawan ulun lah. Kayak itu dimintai duit gitu nah. Ulun karena ulun tuh orangnya polos loh, ulun bari-barinya. Nya semakin keenakan itu dimintain harus duit loh. Habis itu ya sudah lanjut. Habis itu pernah ulun di tapi yo di pojokan kan kayak di tempat sudut kayak ini loh. Orang itu di atas meja belunjak karo ulun sambil kayak ini. Itu bergantian tiga orang manu bergantian loncat-loncat gitu nah. Kalau tubuh pian kan Nggih. Karena ulun gak tahan lagi loh, ulun pada hita abah ulun. Habis itu abah ulun tuh menceramahi gitu nah tiga kawan ulun tuh. Sampai sekarang lu kawan bang ulun tahu orang sembunyi gitu. Tapi ulun rada tahu itu kayak ada kecewa bagi kan. itu mempengaruhi ke teman-teman yang lain nggak? Tidak. Kalau yang misalnya segera diperlakukan kayak itu lalu takut sama teman-teman yang baru misalnya kalau memperlakukan hal yang sama dengan pian. Itu kan ulun kayak mencari yang baik-baiknya. Oke, menghindari orang-orang yang menurut pian tidak. Jadi pian memilih-milih barang. Oke. Orang yang membuli ulun tuh kan pernah menawari ulun waktu di tempat tongkrong tuh kayak ditawarinya minuman kayak beralkohol gitu nah. Tapi ulun tolak Itu waktu kecil. karena itu SMP Oh sudah sekarang tergabung lagi. Tergabung lagi. Itu tawari rokok sama alkohol tapi ulun nolak karena ulun ingat sebelum abah ulun meninggal tuh jangan ikut pergaulan bebas kayak perokok sama Berarti pian kuat ya orangnya. Berarti pian berani melapor dan ibaratnya tegas. Kalau hanya tidak masih dipaksanya lah. kadang-kadangnya kayak ditawar-tawarin aja. Kalau pian menolak diapainnya? Kalau menolak itu kayak apa gitu sekali aja. Kayak kan apa sekali-kali kayak mencobai gitu. Tapi ulun kada mau Sudah masih berpegangan prinsip orang kata orang tua. sebelum Pertahankan. Jadi tapi teman-temannya kadang membuli lagi lah. kadang membuli lagi paling kayak bersambatannya Kang. Tapi itu nyakitin. Kadang menurut Sudah biasa. Tinggi Sudah kadang dimasukkan ke dalam hati kayak waktu SD mas fisik ada. beda lagi. Masih wajar aja ya. Berarti kamu itu harus kamu kenapa jadi menganggap itu biasa karena kamu berani mengungkapkan waktu kecil sama ayah. Yang jadi kamu sudah ada di bela ibaratnya berani mengungkapkan. Jadi kamu juga bisa mempertahankan diri kamu ketika diperlakukan seperti itu lagi. Apalagi ayah sudah pernah memberikan pesan untuk pastinya bisa menjaga diri juga. Semoga kamu mempertahankan itu. Oke. Tadi lupa permasalahan ada. Apa ya? Iya sama kan SD juga Pak. Kelas 5 oh ingat dipukulin terus sama pokoknya masuk satu sektor itu masih polos-polosnya itu masih kepercayaan sama mereka kayak orang kan ini kan SD bawa HP jadi kata orang aku naruh HP di warung ini agak ya diam-diam aja jangan ngasih tahu ke yang lain dan hari-hari malah disembunyiin sama mereka entah HP entah itu tas sama kayak si Reno tadi dioper-oper jadi harus ngejar terus kalau enggak dipukulin ditendang pernah dikatain nggak perawan nanti juga pernah Itu waktu SD. itu sakit banget terus
pernah dibullying tongkrongan di depan kelas, dan itu posisinya orang lagi pulang yang dimana tuh kan banyak tuh orang tuh, jadi orangnya datangin ini kenapa nangis, mereka malah seolah kayak iya jangan nangis lagi gitu, kayak iya kayak padahal mereka yang bikin nangis, jadi kayak pas masuk kelas, jadi kan itu kan kelas 5 ya, terus abis itu covid, pas covid libur tuh kayak aduh berjaya banget, akhirnya nggak perlu ketemu sama mereka. Jadi karena masalah itu makanya dari sekarang kamu mau menerapkan prinsip Apa mempertahankan diri kamu ketika diperlakukan seperti itu lagi, apalagi ayah sudah pernah memberikan pesan untuk pastinya bisa menjaga diri juga, semoga kamu mempertahankan itu. Oke. Tadi lupa permasalahan ada. apa ya, iya sama kan SD juga kan, kelas 5 oh ingat dipukulin terus sama pokoknya masuk satu sektor gitu, itu masih polos-polosnya itu kasih itu kepercayaan sebanyak mereka, kayak orang kan ini kan SD bawa HP ya, jadi kata orang aku naruh HP di dalam sini hati-hati ya, diam-diam aja jangan ngasih tahu ke yang lain, dan hari-hari malah disembunyiin sama mereka, entah HP entah itu apa tas, sama kayak si Reno tadi dioper-oper, jadi harus ngejar, terus kalau enggak dipukulin ditendang dikatain nggak perawan nanti juga pernah itu Waktu SD. itu sakit banget, terus pernah dibullying tongkrongan di depan kelas, dan itu posisinya orang lagi pulang yang dimana tuh kan banyak tuh orang tuh, jadi orangnya datangin ini kenapa nangis, mereka malah seolah kayak iya jangan nangis lagi gitu, kayak iya kayak padahal mereka yang bikin nangis, jadi kayak pas masuk kelas, jadi kan itu kan kelas 5 ya, terus abis itu covid, pas covid libur tuh kayak aduh berjaya banget, akhirnya nggak perlu ketemu sama mereka. Jadi karena masalah itu makanya dari sekarang kamu mau menerapkan prinsip jangan percaya sama orang, Jangan percaya sama orang karena kalau itu, tapi itu tidak menutup pintu untuk berteman atau membuat, tapi hanya Allah banyak, sahabat Allah banyak, ada sektor juga, tapi kayak jangan percaya jangan percaya, berarti efeknya adalah yang tidak akan pernah percaya lagi dengan orang lain. Tapi untuk merasa takut, enggak, karena kayaknya lo bisa ngomong, tapi dia pernah melapor waktu itu, enggak pernah, tapi sekarang sudah bisa. ya sudah bisa. Bertahan untuk tidak mau. Hebat, terima kasih banyak sudah mengungkap masalahnya. Nah di sini kakak minta kesimpulan dari kalian. Mulai salah satu mempersingkat waktu, kesimpulan dari layanan konseling kelompok kita ini tentang hubungan sosial kalian. Kira-kira apa yang kalian dapatkan dari layanan konseling kelompok ini? Pinter-pinter buat semangat ya. Pintar-pintar melihat teman dalam interaksi sosial ya. Ada lagi? Jangan takut melapor kalau dibully. Oke, jangan takut melapor kalau mendapatkan tindakan ketika bersosialisasi tapi dibully. Ada lagi? Ada lagi? Menurut kalian nih, untuk layanan konseling kelompok ini bagaimana? Membuat terbuka, apa lagi? Bikin lega aja. Bikin lega, apa lagi? Ngomong lah. Ngomong lah, beri pendapat dari pelayanan ini yang kita selesai. Apakah pada seru? Seru. Oke, jadi apakah kalian merasa terbantu? Ya. Terbantu. Salah satu terbantunya apa? yang itu ada yang pegang, jadi orang yang punya keras kepalanya belum bisa Oh, jadi lebih dapat saran apa yang harus dilakukan gitu. jadi yang sebelumnya tidak terbuka jadi dapat terbuka. Kayak siapa tadi, Ihsan daripada cerita di luar, akhirnya ini untuk pertama kalinya selama hal itu terjadi di sini terbuka. Oke, terima kasih banyak Pak. Tapi nanti ibaratnya ada tema-tema lain